adalah virus yang akan menyerang tubuhmu. Lalu si virus ini atau teroris ini ada yang sudah ketangkep terus bertobat. Nah, teroris yang sudah bertobat ini kemudian diminta bantuan oleh tentara untuk melatih tentaranya biar kalau ada teroris lagi si tentara bisa langsung mengenali dan bisa langsung menangkap atau membunuh calon teroris sebelum dia melakukan bom bunuh diri. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Jadi virus yang digunakan sebagai vaksin adalah virus yang sudah tidak aktif. Bisa berupa komponen virus, contoh proteinnya yang diambil. Bisa materi genetik, DNA atau RNA yang diambil. Bisa virus yang sudah kehilangan materi genetiknya sebagian, jadi dia sudah sangat lemah. Bisa si antigen, jadi antigen itu sel antibodi yang dimiliki oleh penderita yang kena virus. Misalkan saya kena flu, terus donor darah yang diambil adalah sel imun darah saya dikasih ke Diana misalnya. Itu bisa jadi vaksin. Atau bisa juga seluruh virusnya yang sudah nggak aktif, bisa dengan bahan kimia atau sinar UV dan bagian-bagian yang lain. Intinya vaksin itu adalah komponen dari virus yang bisa digunakan oleh sel antibodi kita untuk belajar, untuk mempersiapkan diri jika suatu waktu ada virus yang menginfeksi. Sampai sini kebayang nggak? Nah, gawatnya kalau misalkan kita sedang tidak dalam kondisi yang sehat terus melakukan vaksin, yang terjadi apa? Justru si bukan calon obat, si pelatihnya ini akan, mau dilatih kok lemah, ya udah saya ambil alih aja. Kurang lebih begitu. Jadi jangan pernah melakukan vaksinasi jika kalian kurang enak badan, apapun, mau demam kayak mau meriang, pokoknya jangan. Dan kalau virusnya adalah virus RNA, walaupun kalian sudah mendapat vaksin, kemungkinan untuk terinfeksi virus RNA penyebab penyakit itu masih tinggi. Contoh, kalian vaksin COVID semua ya? Iya. Siapa yang sudah vaksin COVID terus masih kena COVID? Artinya jenis COVID yang digunakan untuk vaksin dan yang menyerangmu itu berbeda. Tapi berarti apakah tidak berfungsi Pak vaksin COVID-nya? Tentu berfungsi untuk mengurangi dampak gejala yang ditimbulkan. Jadi kalau misalkan kena COVID pun paling cuma pusing, meriang, nggak sampai COVID yang meninggal itu karena apa? Karena punya penyakit lain. Oke, ini yang Monera. Jadi Monera sama virus itu bedanya, kalau Monera atau bakteri di luar tubuh dia tetap bisa hidup. Kalau virus di luar tubuh mati. Sampai sini kebayang ya? Jadi virus itu butuh makhluk hidup, bakteri enggak. Nah, bakteri itu dia hanya punya inti sel, materi genetik, dan struktur luar. Di bagian dalamnya enggak banyak isinya. Bisa berfotosintesis, bisa juga tidak, atau heterotrof. Dia mengkonsumsi dari tempat lain. Nah, yang perlu diperhatikan, bakteri itu ada dua kelompok berdasarkan komponen dinding selnya. Penyusun dinding selnya itu peptidoglikan. Kalau tadi glikoprotein, ini peptidoglikan. Apa itu peptidoglikan?
Kalau peptid apa kira-kira? Peptidoglikan. Glikan artinya gula. Peptid artinya protein. Jadi gula dan protein. Nah, pada bagian ada dua kelompok. Kalau peptidoglikannya tipis, dia disebut gram negatif. Kalau ini tebal, dia disebut gram. Lawannya negatif apa? Apa Pak dampaknya? Nah, dampaknya pada proses resistensi terhadap antibiotik. Jadi gram yang negatif cenderung dia resisten terhadap antibiotik. Resisten itu apa? Ada yang tahu nggak? Kebal. Kebal tahu? Siapa yang nggak tahu kebal? Waterproof tahu? Anti apa? Jadi resisten itu artinya dia tidak terpengaruh dari antibiotik. Kenapa? Karena antibiotik itu fungsinya untuk merusak bagian dinding sel, khususnya bagian peptidoglikan. Jadi kalau peptidoglikannya semakin tebal, maka antibiotiknya akan semakin efektif. Sampai sini kebayang ya? Nah kalau tipis, loh Pak, berarti kalau tipis kan pasti lebih mudah Pak. Tentu tidak demikian, karena pada bagian yang tipis atau negatif dia punya dua membran. Jadi kalau kita bayangkan suatu rumah, ada yang pagarnya pagar tembok tebal, dan ada yang rumah pagar temboknya tipis tapi punya dua lapis dari besi, teralis kayak ini, depan dan belakang, tengah-tengahnya tembok. Nah, antibiotik seperti orang bawa palu, dia akan menghancurkan tembok dengan palu. Semakin tebal temboknya, tembok batanya, semakin mudah dihancurkan. Tapi si gram negatif ini, dia punya, kalau ini tembok, di bagian luar dan di bagian dalam dilapis lagi. Jadi dia punya 3 lapis. Kalau ini cuma 1 membran bagian dalam, luarnya nggak ada. Sehingga kalau ada serangan dari luar, akan sebenarnya lebih tahan gram negatif. Sampai sini kebayang ya? Jadi mau dipukul kayak gimana, mau palu ketemu besi nggak akan rusak. Sampai sini clear? Ada yang belum jelas? Orang? Yes. Bedanya peptidoglikan sama glikoprotein apa? Ya, komponennya. Kan protein sama gula juga kan? Gliko itu apa ya? Oh, kalau peptid itu peptida dan protein. Nah, peptida itu bentuk lebih sederhana dari protein. Jadi kalau tubuh kita menyerap protein, jadi kita butuh protein nih.
Dalam rantai kimianya dia akan dipecah menjadi peptida, terus dipecah lagi jadi asam amino. Inilah yang sebenarnya diserap tubuh. Hanya bedanya di panjang rantai kimianya. Kalau di Pak Royce judulnya kimia organik. Jadi ada satu bab di kimia namanya kimia organik. Itu menjelaskan komponen-komponen kimia yang diperlukan oleh tubuh. Salah satunya ini. Jadi kalau misalkan peptidoglikan berarti gulanya bercampur dengan bentuk protein yang lebih sederhana dibanding di virus tadi protein. Begitu. Aman?